السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bahwa segala nikmat yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan, seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat tersebut, ketika kita dapat berziarah, berkunjung, kemudian saling munasaha dan memberikan faedah antara satu dengan yang lainnya. Dan pada pagi hari ini kita telah mendengarkan hadis yang telah disebutkan oleh saudara kita yang mulia hafizahullah taala Ustaz Abu Nafi hafizahullah ta'ala, hadisnya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, yang tentu hadis ini ya sangat tepat untuk beliau sebutkan di awal majelis ini sebagai bentuk motivasi, ya dorongan, semangat kepada kita seluruhnya untuk senantiasa bersemangat dalam menghadiri majelis ilmu. Hadisnya Anas yang telah kita dengar radhiyallahu anhu, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati satu taman di antara taman-taman surga, farta'u, maka hendaknya kalian mengambil, memetik dari buah-buah majelis tersebut. Ya tentu yang diinginkan adalah mengambil faidah, manfaat ilmu. Dan hadis ini mengingatkan kita, itu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumah saya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang saat ini beliau dikubur di situ. "Ma baina baiti wa minbari," antara rumah saya dan mimbar saya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Raudhatun min riyadil jannah." Terdapat taman di antara taman-taman surga. Dan di antara penjelasan dan penafsiran para ulama kita, kenapa tempat tersebut dinamai sebagai taman-taman surga, karena di situlah dahulu Rasulullah SAW, di sekitar tempat itulah beliau bermajlis, mengajarkan kepada para sahabatnya, mengajarkan kaum muslimin ilmu agama ini. Kemudian setelah itu dari tempat itu menyebar ilmu ke seluruh pelosok dunia, termasuk ke negeri kita ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Olehnya itu Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada para sahabat, kepada para penduduk Madinah tentang para penuntut ilmu dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Nabi mengatakan, "Sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma." Akan datang pada suatu saat nanti, wahai kalian penduduk Madinah, orang-orang yang datang untuk mengambil ilmu, menimba ilmu. Fa idza ra'aitum, apabila kalian melihat mereka para penuntut ilmu itu datang kepada kalian, faqulu lahum, maka ucapkan kepada mereka, marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang, selamat datang. Diberikan mereka kabar gembira, buat mereka senang agar mereka betah dan bersemangat dalam menimba ilmu. Marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah. Ucapkan selamat datang kepada mereka, orang-orang yang dipesan khusus, ya, diwasiati khusus untuk mereka diperlakukan dengan baik dan dimuliakan. Waqanuhum, i'allimuhum, kemudian ajarilah mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan semalam telah kita sebutkan sebahagian di antara keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu agama. Dan ilmu yang paling pertama untuk kita wajib ilmui, untuk kita wajib ketahui, tentunya hal-hal yang berkaitan tentang tauhidullah. Nah, untuk kita senantiasa pelajari, kita ilmui, kita ajarkan. Ketika seseorang senantiasa terbiasa di atas suatu kebiasaan yang dia lakukan, seperti senantiasa terbiasa di atas tauhid, keimanannya, amal soleh, maka diharapkan dia akan mati di atas kebiasaan yang dia lakukan. Sehingga barakallahu fikum, ilmu yang pertama kali wajib untuk kita ilmui adalah tentunya hal-hal yang berkaitan tentang tauhidullah. Ini adalah awal wajibin 'alal 'abd, perkara yang paling wajib untuk diilmui oleh seseorang bagi setiap hamba. Dan itulah ilmu yang paling mulia. Ya, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan suatu ilmu itu sesuai dengan keutamaan apa yang akan diilmui. Tentu berbicara tentang masalah tauhid, tentu berkaitan tentang haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, pada kesempatan yang singkat ini kita akan menyebutkan sedikit tentang pentingnya tauhid, keutamaan tauhid. Ya, mungkin sebagian membahasakan dengan bahasa yang tinggi, bahasanya orang-orang mahasiswa, urgensi tauhid. Ya, naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang menunjukkan tentang ahamiyatut tauhid ini, pentingnya tauhid, adalah huwal ghayatu allati khalaqallahu al-khalqa li ajliha. Adalah merupakan tujuan utama, puncak utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah mengatakan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ayat-ayat yang seperti ini semuanya itu bermakna illa liyuwahhiduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Abdullah bin Abbas, liya'budun ay liyuwahhiduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengutus para nabi dan rasul, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul, maka misi utama mereka adalah untuk menyampaikan perkara ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ini dia tujuan utama. Allah mengutus para nabi dan rasul dengan tujuan ini, untuk menyampaikan ketauhidan. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Dan sesungguhnya benar-benar telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? Apa misi mereka? Visi dan misi mereka? Ani ibudullah, agar mereka menyampaikan sembahlah Allah. Wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi taghut. Itu agar mereka menjauhi seluruh segala sesembahan yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hal yang kedua yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus para nabi dan rasul kecuali mendakwakan tauhid. Ini tujuan utamanya. Olehnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar sangat memperhatikan perkara ini. Belum menghabiskan waktunya lebih dari 10 tahun di Mekah untuk menyampaikan perkara ini. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Dakwah beliau seputar ini. Demikian pula ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus para sahabatnya ke beberapa negeri di masa itu untuk berdakwah, seperti yang bisa kita lihat dalam kisahnya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Lama ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu ila al-Yaman, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada beliau, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum di negeri Yaman. Mereka itu adalah orang-orang ahlul kitab, orang-orang yang memiliki ilmu. Orang Yahudi, orang Nasara. Orang Yahudi ada di Sana'a, Su'ada. Di Najran ada orang-orang Nasara. Najran dahulu bagian daripada Yaman, walaupun saat ini masuk bagian dari provinsi Arab Saudi. Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi, Nasara. Mereka itu punya ilmu. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan, engkau serukan kepada mereka agar mereka mau mempersaksikan, tentu dengan lisannya, dengan hatinya, demikian pula dengan anggota tubuh mereka, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyakun awwala ma tad'um ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Bahkan datang riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah. Hendaknya yang pertama kau serukan agar mereka ila ayyuhidullah, agar mereka mau mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bahwasanya yang mereka sembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini adalah hal yang menunjukkan akan pentingnya tauhid dalam agama kita. Demikian pula ayuhal ikhwa,
Di antara hal yang menunjukkan tentang ahamiyatut tauhid, pentingnya tauhid ini, bahwa ini adalah perkara yang paling wajib, yang paling pertama untuk kita harus tunaikan. Haqqullahi ya ala ibadi, haknya Allah terhadap hamba-hambanya. Dalam hadisnya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, berkata Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, kuntu ridfan nabi, sebagian riwayat kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Saya dahulu pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berada di belakangnya Nabi alaihi salatu wasallam. Maksudnya beliau dibonceng di atas tunggangannya, di atas seekor keledai namanya Ufair. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memiliki tunggangan. Ontanya beliau kita kenal dengan apa? Al-Qaswa, ya. Kemudian apa? Keledainya beliau namanya Ufair. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pun berkata, "Naam," sehingga ini bentuk mudzakarah, mengajarkan ilmu dimanapun kita berada. Tentunya yang paling penting untuk kita sampaikan, untuk ingatkan hal-hal yang berkaitan tentang tauhid ini dan bahayanya syirik. Maka Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui haknya Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba, dan apa kewajiban Allah yang harus ditunaikan kepada hamba-hambanya? Qala Allah wa rasuluhu alam. Kata beliau, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Demikian adab. Ya, ketika kita tidak mengetahui sesuatu, Allahu a'lam. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan syariat, nam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi pun mengatakan, fa inna haqqallahi 'ala 'ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wahai Mu'adz, sesungguhnya haknya Allah, itu kewajiban seorang hamba yang pertama kali untuk ditunaikan agar mereka menyembah hanya kepadanya dan agar mereka tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun haknya para hamba yang telah Allah wajibkan pada dirinya sendiri. Bukan siapa-siapa yang mewajibkan, Allah sendiri yang mewajibkan perkara itu kepada dirinya. Allah yu'adzibuh. Allah yu'adzibahumullah, agar Allah tidak menyiksa mereka. Bagi siapa? Ya, Allah yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a, agar Allah tidak menyiksa mereka bagi hamba tersebut yang tidak mempersekutukannya. Ini pentingnya tauhid dan keutamaan tauhid pula. Bahwasanya di antara hal yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid, keutamaan tauhid, bahwa ini adalah kewajiban pertama yang kita harus wujudkan. Perintah pertama yang kita harus laksanakan. Dan keutamaannya bahwasanya siapa yang mampu mewujudkan penghambaannya hanya kepada Allah, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sempurna tauhidnya, dia tidak akan mendapatkan siksaan sedikit pun. Kalau kurang mungkin dia mati, meninggal di atas sebagian ya maksiat yang tidak sampai kepada tingkat syirik dan kufur, maka Allah berhak menyiksanya atau Allah berhak untuk memaafkannya. Kalau disiksa, dia tidak akan kekal dalam siksaan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini diantara hal yang menunjukkan tentang ahamiyatut tauhid. Barakallahu fikum. Dan menunjukkan tentang wajibnya kita untuk memberikan perhatian terhadap tauhid ini, untuk kita pelajari, untuk kita ulang-ulang. Tidak diragukan bahwasanya orang yang paling bertauhid adalah para sahabatnya Nabi alaihi salatu wassalam.
bersamaan dengan itu, Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan menyampaikan hal ini, baik di masjid, bahkan di atas kendaraan ketika berdua, ya, beliau menyampaikan perkara ini. Nah, demikian pula barakallahu fikum, di antara hal yang menunjukkan tentang ahamiyatut tauhid, pentingnya tauhid ini, bahwasanya tauhid adalah syarat utama diterimanya suatu amalan. Syarat utama diterimanya suatu amalan. Dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, bahwasanya Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, hadits qudsi ya. Allah mengatakan, Man amila amala asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa saja yang mempersekutukan Allah, siapa yang beramal kemudian dia mempersekutukan saya dengan yang lainnya dalam amalan yang dia lakukan, taraktuhu wa syirkah, maka aku tinggalkan orang itu dan juga kesyirikan yang dia lakukan. Taraktu, aku tinggalkan orang itu dan amalan yang dia syirik di dalamnya. Maknanya bahwa dia tidak memiliki tauhid ketika dia beramal, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Jika seandainya mereka berbuat syirik, maka Allah tidak akan pernah, ataupun Allah akan membatalkan amalan yang mereka lakukan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ini menunjukkan tentang pentingnya tauhid, keutamaan tauhid, bahwa Allah akan menerima amalan yang mentauhidkannya dan akan menolak amalan yang terdapat di dalamnya kesyirikan. Berkata Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, rahimahullahu ta'ala, tentang ayat Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kebaikan. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Kata beliau, ahsanuhu akhlasuhu wa aswabuh. Yang terbaik maksudnya yang paling murni, yang paling ikhlas. Ini di atas tauhid maksudnya. Ya. Akhlasu makana lillah. Amalan yang dilakukan karena Allah, untuk Allah, tauhid. Wa aswabuhu, yaitu maka ala hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu amalan yang dilakukan di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum, syarat diterimanya amalan adalah harus di atas ya tauhid. Kapan tidak ada tauhidnya, maka amalan itu akan tertolak. Juga di antara hal yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid ini, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya tauhid atau Al-Qur'an ini seluruhnya berisi tauhid. Ya, kata beliau, Al-Qur'an seluruhnya berisi tauhid. Kata beliau rahimahullah dalam kitab Al-Madarijus Salikin, inna kulla ayatin fil Qur'ani fahiya mutadamminatun lit-tauhid syahidatun bihi da'iyatun ilaihi. Sesungguhnya seluruh ayat dalam Al-Qur'an fahiya mutadamminatun lit-tauhid, maka itu mengandung tauhid. Ayat itu adalah mempersaksikan tauhid. Da'iyatun ilaihi, mengajak kepada tauhid. Fal Qur'anu kulluhu bit tauhid, maka Al-Qur'an
seluruhnya adalah tauhid. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan karena ayat-ayat Al-Qur'an imma dia memberitakan tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama dan sifatnya, maka ini adalah tentu namanya tauhid asma wa sifat. Ataupun memberitakan bahwasanya pencipta, pengatur alam ini, penguasanya adalah Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Atau hal-hal yang perintah yang berkaitan dengan ibadahnya kepadanya. Itulah tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah. Atau perintah, larangan. Dan ini adalah konsekuensi tauhid. Seluruhnya apa? Sehingga kata beliau, fal Qur'anu kullu fit tauhid. Maka Al-Qur'an seluruhnya memuat tentang tauhid. Berarti kalau demikian, ini menunjukkan tentang ahamiyatut tauhid, pentingnya tauhid. Barakallahu fikum. Nah, kemudian barakallahu fikum ikhwani fiddin, di antara keutamaan tauhid bahwasanya tauhid itu adalah menjadi penyebab digugurkannya dosa-dosa seseorang. Tauhid dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan. Dengan tauhid akan seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam hadisnya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, hadis qudsi, Allah mengatakan, ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani la ghafartu lak wa la ubali thumma la ubali. Wahai sekalian anak Adam, wahai sekalian manusia, seandainya dosa-dosa kalian mencapai awan, dosa yang kalian lakukan itu sampai ke awan, analas sama sampai ke langit, ke awan. Thumma astaghfartani, kemudian kalian meminta ampun kepada saya, kata Allah, la ghafartu laka wa la ubali, maka niscaya aku akan memberikan pengampunan kepada kalian dan aku tidak peduli lagi. Ya bani Adam, wahai anak manusia, law ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya kalian datang menghadap kepada saya setelah kematian kalian, thumma laqitani, kemudian kalian berjumpa dengan saya, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan datang kepadamu juga dengan pengampunan sebanyak dosa yang telah engkau lakukan. Lihat, nah, seandainya seluruh dosa dilakukan oleh seseorang, nah, kemudian dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka sangatlah besar harapan kita. Orang itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan saya dengan sesuatu apapun, kata Allah. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid dan pentingnya tauhid. Demikian pula tauhid barakallahu fikum adalah di antara hal-hal ataupun menjadi penyebab utama dengannya seseorang dimasukkan ke dalam surga. Naam. Allah Subhanahu wa taala ataupun sebelumnya disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang muttafaqun alaihi, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqa ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun, ya, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Nabi mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
Siapa saja yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan dia mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba fala yu'bad wa Rasulun fala yukadzab. Hamba yang tidak boleh kita sembah dan Rasul yang tidak boleh kita dustakan. Wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Dia juga mempersaksikan, meyakini bahwa Nabi Isa juga seorang hamba Allah dan Rasulnya. Sama. Abdun fala yu'bad, hamba yang tidak boleh disembah, wa Rasulun fala yukadzab, yang tidak boleh didustakan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, bahwasanya Nabi Isa itu tercipta dengan kalimat Allah, itu dengan kalimat kun, jadi kejadi. Wa ruhun min, ruh yang berasal dari Allah, maksudnya ruh di antara ruh yang Allah telah ciptakan, bukan berarti bahwa itu bagian dari Allah Nabi Isa. Sebenarnya diyakini oleh orang-orang Nasara, tapi ruh wa ruhun min ay ruh yang berasal dari Allah, maksudnya ruh di antara ruh yang Allah ciptakan, kemudian ditempatkan dalam rahimnya Nabi siapa? Dalam rahimnya ibunya Nabiullah Isa. Wa ruhum minhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Wa annal jannata haqqun, dan dia juga meyakini, mempersaksikan surga itu benar adanya. Wan nar haqqun, neraka benar adanya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang itu ke dalam surganya di atas amalan apa saja dia meninggal. Nah, bahkan dalam Sahih Ibn Hibban yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dari hadisnya Ubadah bin Samit, tetapi dengan lafaz yang lain. Nabi mengatakan, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyah syaa. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang itu ke dalam surga dari pintu surga, dari pintu-pintu surga yang dia kehendaki. Ini siapa ini? Bagi apa? Ahlu tauhid. Ini keutamaan. Ya. Siapa yang mati di atas keyakinan tadi yang disebutkan dalam hadis tadi, adkhalahu Allahu min ayyi abwabi al-jannati tsamaniyah syaa. Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang 8 yang dia inginkan. Masya Allah, ini adalah keutamaan tauhid. Barakallahu fikum. Di hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, man laqiyallaha, siapa yang berjumpa dengan Allah azza wa jalla, la yusyriku billahi syai'a, dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wa man laqiyallaha, dan siapa yang berjumpa dengan Allah wa huwa yusyriku billahi syai'a, dalam keadaan dia mempersekutukan Allah, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dakhala an-nar, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dalam hadisnya Itsban bin Malik radhiyallahu anhu, fa innallaha harrama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi siapa? Bagi mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Allah haramkan orang itu masuk surga bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, benar-benar dia ucapkan murni ikhlas dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Dia tidak pura-pura, ya, tapi dia ucapkan dengan penuh keikhlasan. Ya, Allah haramkan apa? Masuk neraka. Haramahullahu 'alan nar. Allah haramkan orang itu masuk neraka. Walaqad uhiya ilaika, Allah berfirman dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad,
wa ilal ladzina min qablik, dan juga telah kami wahyukan kepada para nabi dan rasul sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya amalanmu akan menjadi batal. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ini pentingnya tauhid, bahayanya syirik. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh Allah haramkan orang itu masuk ke dalam surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Pentingnya tauhid, bahayanya syirik. Bahayanya kesyirikan. Dikekalkan dalam neraka, diharamkan masuk surga. Karena siapa yang diharamkan masuk surga, berarti maknanya dia kekal dalam neraka. Demikian pula di antara hal yang menunjukkan akan pentingnya tauhid ini, ikhwani fiddin, dan bahayanya kesyirikan, bahwasanya orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, kesyirikan besar, kekufuran besar, syirkun akbar, kufur akbar, mereka tidak ada harapan, tidak akan mendapatkan ampunan. Allah berfirman dalam Al-Quran, innahu man yusyrik billahi, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang mempersekutukannya, dan akan memaafkan dosa selainnya bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dengan tauhid, Allah Subhanahu wa taala menjamin seseorang akan mendapatkan rasa aman, hidayah di dunia, terlebih di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mencampur adukan tauhidnya, keimanan mereka dengan perbuatan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itu mendapatkan jaminan rasa aman. Wa hum muhtadun, dan mereka juga mendapatkan jaminan hidayah. Ikhwani fillah, pelajarilah terus tauhid ini agar kita bisa mati di atas tauhid. Karena seseorang akan dimatikan, diwafatkan di atas kebiasaan yang dia lakukan. Pertahankan tauhid ini. Jangan sekali-kali berbuat syirik. Ketika turun ayat ini, sebagian sahabat merasa berat, syaqqa alaihim, merasa berat tentang ayat ini. Mereka mengatakan, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapakah di antara kita yang tidak ataupun mampu untuk tidak menzalimi dirinya, ini tidak bermaksiat sama sekali. Hanya selama kita ini manusia biasa, tentu sewaktu-waktu bisa terjatuh dalam perkara kejahatan, dosa. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian ucapkan, yang kalian sangkakan. Alam tasma ila qaulil 'abdi shalih, tidakkah kalian mendengarkan ucapannya seorang hamba yang saleh, yang Allah abadikan namanya, penyebutannya dalam Al-Quran. Bahkan dengannya Allah menamai satu surah di dalam Al-Quran. Kenapa? Yang menunjukkan kebaikan dan kesalehan tersebut karena perhatian orang tersebut terhadap perkara tauhid, yang mendidik anak-anaknya sejak dini. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim.
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya. Ini menunjukkan tentang kesolehan. Nabi mengatakan, alam tasma' ila qaulil 'abdis salih. Jadi penilaian kesolehan seseorang yang pertama adalah dengan tauhidnya. Dengan tauhid. Kalau cuma rajin menyumbang, orang kafir pun juga menyumbang, ya. Kalau cuma pulang balik, pergi ke Mekah, pergi haji, pergi tawaf, sa'i, orang-orang jahiliyah juga melakukannya. Tapi ketika kesyirikan ada pada mereka, semua tidak berarti. Nabi SAW mengatakan, alam tasma' ila qaulil 'abdis salih. Tidakkah engkau mendengarkan ucapannya seorang hamba yang soleh, itu Luqman. Beliau dikatakan bukan seorang nabi, bukan rasul, tapi Allah mengabadikan nama beliau dalam Al-Quran karena kesolehannya. Di antara hal yang menunjukkan tentang kesolehannya karena tauhid yang ada padanya. Perhatian beliau terhadap tauhid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya pada saat beliau memberikan nasihat, wejangan, pesan-pesan kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, wahai anakku, jangan engkau sekali-sekali berbuat syirik. Mana hendaknya engkau mentauhidkan Allah, jaga tauhidmu. Jangan sekali-sekali engkau berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya syirik adalah kejahatan yang paling terbesar. Maka ketahuilah ayyuhal ikhwah wal akhwat, hendaknya kita menanamkan pada diri kita bahwasanya keutamaan, kebaikan yang paling mulia, paling terdepan adalah tauhid, dan sementara kejahatan yang paling besar adalah kesyirikan. Yang dimana saat ini banyak manusia, bahkan orang-orang yang bertugas untuk menjaga supaya tidak timbul kejahatan, perkara ini mereka tidak hiraukan. Kenapa? Tidak diilmui. Mereka fokus terhadap umpamanya larangan terhadap umpama pornografi, gambar-gambar, dianggap itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, memang berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya. Nah, manusia pada umumnya seperti itu ketika melihat mungkin gambar-gambar perempuan yang yang telanjang atau setengah telanjang, langsung dirobek. Ini bahaya. Padahal di rumahnya ada fotonya wali fulan, ada lukisannya Habib fulan, di rumahnya, di tokonya, bahkan sebagian nyimpan di dompet. Ini apa? Dianggap dia biasa. Kalau lihat gambar-gambar porno tadi, pokoknya ini kejahatan. Benar, kejahatan, bahaya. Tetapi ada kejahatan yang lebih besar, yaitu apa? Ketika gambar-gambar tadi yang bisa merusak tauhid seseorang, bahkan awal munculnya kesyirikan di muka bumi pada gambar-gambar itu. Ketika sebagian dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menggambar dan melukis Wadda wa Suwa'a wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini adalah siapa? Nama-namanya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh di zamannya Nabi Nuh. Ketika mereka sudah meninggal, maka syaitan membisikkan kepada mereka agar mereka membuat gambar-gambarnya, lukisan-lukisannya di tempat-tempat yang mereka dahulu pernah duduk di situ. Sebagai apa? Bentuk penyemangat buat generasi yang setelahnya. Itu menurut dia, supaya bisa membangkitkan semangat juang. Kalau dilihat gambarnya. Tapi apa yang terjadi setelah itu?
Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Pada akhirnya gambar-gambar tadi, lukisan-lukisan tadi pun disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak di antara kaum muslimin saat ini ataupun orang-orang yang ditugaskan untuk menghapus, menghilangkan kemungkaran, mereka tinggalkan gambar-gambarnya para wali, gambar-gambarnya, foto-fotonya para habaib, disimpan di sebagian rumah. Diyakini bahwasanya rumah ini akan terjaga kalau ada gambarnya Habib Fulan. Ya. Nah, toko ini akan terjaga, banyak pembelinya ketika ada gambarnya si wali Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan. Bahkan warung-warung pun tidak terlepas dari gambar-gambar seperti itu, dijadikan sebagai pelaris, dijadikan sebagai jimat-jimat. Dulu setelah tsunami, gempa bumi di Palu ya, ada tsunami, gempa bumi, ya, kemudian tsunami, naik air laut. Yang ketiga likuifaksi, yang tanah tiba-tiba saja jebol ke bawah, dibalik. Saat itu teman-teman sebahagian setelah beberapa hari setelah kejadian itu, kami pergi mengunjungi ziarah sebagian kaum muslimin, membawa sesuatu, ditemani oleh sebagian ikhwah-ikhwah kita dari Padang. Jazakumullah khair. Kami masuk ke dalam satu rumah makan, warung. Kami pun merasa ta'ajjub. Masya Allah, ini rumah ini, warung ini ya, Masya Allah, tidak kena sedikit pun. Padahal hanya beberapa puluh meter dari tempat yang amruk, yang satu satu kelurahan, satu kecamatan, hancur semua, tinggal atapnya yang kelihatan. Apa kata si pemilik warung itu? Alhamdulillah, karena ini masih ada ini. Sambil kami ditunjukkan kepada sebagian fotonya atau lukisan Habib yang dianggap sebagai orang yang pertama kali Islam ke Palu. Subhanallah. Apa ini? Keyakinan kesyirikan. Padahal banyak rumah yang ditenggelamkan di situ tidak ada juga foto-foto itu, ya kan? Nah, banyak di situ karena mereka memang mengagungkan Habib itu yang dia sebutkan. Ini apa? Jadi jangan beranggapan bahwasanya saat ini kita sudah bertauhid aman, ngapain kita belajar tauhid terus? Kesyirikan ada di tengah-tengah umat. Kemarin sebelum kesini kita sempat, maaf saja, saya sebut Kebun Raya Bogor, masuk di situ saya. Tiba-tiba orang-orang pada menyebut-nyebut makam-makam. Dalam pikiran saya, apa memang ada kuburan dalam kebun raya ini? Ternyata lewat oleh pemandunya diterangkan, wah, ini yang kita akan lewati ini kuburannya Raja pula. Raja apalah di situ dengan permaisurinya ini. Dan banyak orang-orang datang ke situ. Saya bilang, Pak, kita terus saja. Ini bahaya nih kalau kita singgah di sini. Nah, jadi kesyirikan ada di tengah-tengah umat, ikhwan fillah. Ada. Dan tidak dipahami tauhid itu sebagaimana mestinya. Yaitu sebagai contoh tadi, mereka bersemangat untuk menurunkan gambar-gambar yang tidak sepantasnya dipasang, gambar-gambar porno, tetapi sementara gambar-gambar tadi yang merupakan sumber segala kejahatan tadi, termasuk perzinahan dan yang lainnya, adalah kesyirikan, itu tidak diberantas, tidak dihilangkan. Saat ini bagaimana di sebagian tempat kuburan-kuburan yang sudah mulai dilupakan orang kembali dipugar kembali, bahkan keluar dadanya besar-besaran. Ya. Bahkan diraliskan, dibikin laris di tengah-tengah masyarakat. Dibuatkan pengumuman tempat rekreasi, wisata religi. Antum kalau dengar ada wisata religi, kalau di Bali wisata katanya. Itu ya. Nah, tapi kalau ke sini, jadi katanya kalau ke Bali itu wisata maksiat.
Nah, kalau ini ke sebagian kuburan dianggap sebagai wisata religi. Mana yang lebih berbahaya? Yang datang ke Bali, yang mungkin mereka berzina di situ, atau yang datang ke kuburan ini? Ini yang datang ke kuburan ini, yang dianggap sebagai wisata religi, piknik agama, atas nama agama. Ini berbahaya. Ini menunjukkan wahidin tauhid belum dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Tauhid belum dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Karena perkara kesyirikan dibungkus, dilabel dengan atas nama Islam, sehingga terjadilah kesyirikan di tempat itu. Betapa banyak orang-orang yang datang ke sebagian kuburan, dia tidak menyebut nama Allah, tapi memanggil-manggil namanya orang yang sudah mati itu. Wala haula wala quwata illa billah. Cari berkah di tempat itu. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau beserta sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam menuju ke Hunain, ya, di antara mereka mengatakan, tamararna bi sidratin, ya, walil musyrikin sidrah yanutuna bi asliyatahum wa yaqufuna 'indaha. Mereka duduk dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon yang besar itu, pohon sidir, pohon bidara. Tamararna bi sidrah, kami pun melewati pohon sidir itu. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Zatu anwat namanya pohon itu. Wahai Rasulullah, buatkan, tunjukkan kami suatu pohon yang sama dengan pohon ini. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Allahu akbar, inna hasanan qultum kama qalat banu Israil, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Allahu akbar. Beliau mengingkari permintaan mereka. Artinya mereka mau ditunjukkan kepada mereka suatu pohon yang mereka di situ cari berkah. Cari berkah. Nabi mengatakan bahwa permintaan kalian ini sama persis dan tidak ada bedanya dengan ucapannya orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan, buatkan kami ilah, sesembahan, kama lahum aliha, sebagaimana mereka memiliki sembahan. Jadi pohon itu yang mereka di situ cari berkah, Nabi SAW menyamakannya bahwa itu adalah sembahan yang mereka sembah. Padahal hanya duduk-duduk di situ, ya'kufuna 'inda i'tikaf wa yanutuna bi asliyatahum, kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Mereka beranggapan bahwasanya kalau datang ke tempat itu dan menggantungkan senjata bisa mendatangkan, ya, kebaikan, keberkahan pada senjata mereka. Mereka cari keselamatan melalui pohon itu. Tabarruk dengan pohon. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa ucapan yang kalian inginkan itu, permintaan kalian sama dengan permintaannya orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah suatu kaum yang benar-benar jahil. Ini. Jadi kebodohan terhadap tauhid, terhadap syirik adalah perkara yang paling utama yang dengannya seseorang bisa terjerumus dalam kesyirikan. Dan dari hadis ini pula, kisah ini, para ulama menyebutkan bahwasanya jangan pernah seseorang merasa aman kalau sebagian saja di zamannya Nabi alaihi salatu wassalam, ini di hadapan Nabi SAW. Demikian pula orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa, perkara ini samar bagi mereka. Mereka tidak ketahui, maka bagaimana dengan kita yang kita tidak hidup di tengah-tengah para nabi dan rasul, kita tidak hidup di tengah-tengah para ulama, ya, bagaimana lagi dengan mereka yang tidak pernah ta'lim? Maka tentu lebih utama untuk mereka tersamarkan perkara ini. Ini lihat orang-orang yang hidup di tengah-tengah Nabi SAW, hidup di tengah Nabi Musa alaihissalam, meminta perkara seperti itu. Maka kira-kira bagaimana dengan kita di zaman ini? Karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam doanya mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jauhkan saya dan juga anak keturunan saya dari penyembahan berhala. Beliau khawatir jangan sampai
tauhidnya, tauhid anak-anak keturunannya tercemari dengan kesyirikan. Maka siapakah yang merasa aman terhadap syirik setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Pada beliau adalah Imamul Hunafa, imamnya, pemimpinnya Ahlul Tauhid. Bersama dengan itu beliau berdoa agar dijauhkan dari perkara kesyirikan. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya berhala-berhala tersebut benar-benar telah menyesatkan banyak manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Juga di antara hal yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid, barakallahu fikum, bahwa tauhid itu adalah masdarul quwwatun nafs, adalah sumber kekuatan jiwa seseorang muslim ataupun manusia pada umumnya jika dia bertauhid. Bisa kita lihat dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada saat beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya tauhid ini sejak dini, pendidikan tauhid sejak dini. Nabi alaihi salatu wasallam mengajari para sahabatnya yang masih muda-muda, ya, yang masih kanak-kanak dengan perkara ini. Di antara yang beliau dengar dari Nabi alaihi salatu wasallam, ya gulam, ya gulam, ya, wahai gulam, wahai ananda, mungkin semakna itu. Ya gulam. Di antara yang berucapkan, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa yasta'anta fasta'in billah. Wa alam ummah law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Naam. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wahai Abdullah bin Abbas, jika engkau berdoa meminta-minta kepada Allah, tauhid ya. Dan jika engkau meminta bantuan, pertolongan, minta bantuanlah kepada Allah. Dan ketahuilah, jika seandainya umat ini bersatu seluruhnya untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan seluruhnya mampu memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Demikian pula sebaliknya, jika seandainya mereka seluruhnya bersatu padu untuk memberikan mudarat, bahaya, mereka mau mencelakakanmu, mereka seluruhnya tidak akan mampu memberikan mudarat, gangguan sedikit pun kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta telah kering. Ini tauhid ini. Tauhid. Sehingga perhatikan bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya yang masa itu masih kanak-kanak, belum balik, mereka minta agar mereka semuanya diikutkan dalam perang. Ini menunjukkan apa? Ini keberanian tidak? Keberanian. Tawakkal ala Allah. Nabi SAW menolak mereka. Kenapa? Belum cukup umur. Luar biasa. Anak-anak dari kalangan sahabat dibimbing oleh Nabi alaihissalatu wassalam, digembleng oleh Rasulullah dengan tauhid, akidah yang lurus. Mereka ya memiliki keberanian yang luar biasa. Sehingga kata para ulama bahwa di antara hal yang menunjukkan tentang pentingnya dan keutamaan tauhid, bahwa itu adalah masdar quwwatun nafs, sumber kekuatan jiwa seseorang. Para sahabat ya luar biasa. Mereka mampu menaklukkan negara-negara adidaya di masa itu. Ya, berapa banyak negara yang ditaklukkan di masa itu? Mulai dari kerajaan apa? Sebelum Persia. Romawi. Kerajaan Romawi yang berpusat saat itu di Syam. Persia yang berpusat saat itu di Persia yang kita kenal dengan Iran. Kemudian runtuh lagi, dikuasai lagi apa? Konstantinopel yang kita kenal dengan negara Turki saat ini. Semuanya apa?
takluk di hadapan didikannya Nabi alaihi salatu wassalam yang digembleng sejak kecil di atas akidah yang lurus, di atas tauhid, sehingga jadilah mereka para pemberani luar biasa. Ini keutamaan tauhid. Bahwasanya dengan tauhid ini akan melahirkan kekuatan bagi seseorang. Beda kalau orang yang lemah keimanannya, lemah tauhidnya, dengar suara burung di malam hari, wih, kayaknya ada yang mau mati nih. Ya, subhanallah. Mau ke pasar ketemu dengan orang yang cacat, aduh kayaknya rugi nih hari. Gimana? Belum dia berangkat dia sudah merasa rugi. Sehingga tidak ada semangat untuk melanjutkan usahanya, perjalanannya. Ya. Belum perang mereka sudah cari dukun supaya kebal. Ayo. Orang takut mati berarti itu. Ya. Nah, ada biasa yang mau daftar apalah. Biasanya di kampung kan mau daftar polisi, mau daftar tentara. Nyari apa dulu? Nyari dukun supaya kebal katanya. Wala haula wala quwata illa billah. Ini kerusakan tauhid, kerusakan akidah. Tapi lihat bagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang kecil-kecil saja, belum cukup umur, belum dewasa, mereka sudah berani mendaftarkan dirinya untuk ikut perang, tapi Nabi menolak. Kenapa? Belum dewasa, belum cukup umur. Tidaklah mereka melakukan itu, timbul keberanian kecuali apa, ikhwan? Karena tauhid mereka di atas tauhid, akidah yang lurus. Beda dengan sebagian orang, di masa ini takut lewat depan kuburan, takut lewat depan pohon besar, takut dengan kegelapan malam. Bahkan ada yang takut dengan boleh jadi suara-suara ayamnya sendiri yang ada di samping rumahnya. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Mana ini anak pondok ini? Anak-anak kita di sini takut tidak nih? Jangan sampai mau kencing saja, mau pipis ke WC takut. Ini perlu diajari tauhid ini. Banyak pelajari tauhid ya. Nah, lihat bagaimana Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu anhu. Nah, juga di antara hal yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid ini, barakallahu fikum, bahwasanya tauhid adalah a'zamul asbab li naili syafa'atin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa di antara sebab yang paling besar sehingga dia bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah." Wahai Rasulullah, siapakah kira-kira orang yang paling bahagia yang dengannya dia bisa mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Mendengar pertanyaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad alimtu ya Abu Hurairah." Laqad alimtu ya Abu Hurairah, sungguh aku telah mengetahui wahai Abu Hurairah, Allah yusbiquka ahadun, bahwa tidak ada seorang pun yang akan mendahuluimu. Ya, bertanya tentang hadis ini. Lima ra'aitu minka, atau lima ra'aitu, karena aku melihat engkau, semangatmu atau harisan ya. Nah, aku melihat engkau begitu bersemangat untuk mengetahui suatu hadis. Min hirsika 'alal hadis. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku melihat engkau selama ini adalah engkau yang paling bersemangat dalam mendengar ataupun mempelajari hadis. Maka Nabi mengatakan, as'alun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, orang yang bertauhid, kembali kepada tauhid. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya
Di antara sebab-sebab yang paling utama dengannya seseorang dia mendapatkan syafaatnya Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis ini, kisah ini, bagaimana ya Abu Hurairah begitu bersemangat menanyakan hadis ini. Bahkan bukan hadis ini saja, bahkan Nabi mengatakan, sungguh aku telah mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang akan pertama kali ataupun mendahului engkau wahai Abu Hurairah menanyakan perkara ini, lima ra'aituka min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat engkau adalah orang yang paling bersemangat dalam mendengar ataupun mengambil hadis dari saya. Nah, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi orang yang paling banyak menghafalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lain. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibnu Umar wa Anas al-Habru kal-Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Wasanya orang-orang yang paling terbanyak menghafalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Hurairah. Yalihi ibnu Umar, menyusul Abdullah ibnu Umar, wa Anas al-Habru kal-Khudri, Anas bin Malik, Habrul Ummah kal-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri, Sa'id bin Malik bin Sinan, kemudian Jabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dari hadis ini bahwasanya Abu Hurairah ya dipersaksikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling semangat dalam mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga walaupun beliau belakangan masuk Islam, belakangan menuntut ilmu, akan tetapi karena kesabaran beliau, kegigihan beliau untuk terus mulazamah dengan Nabi SAW walaupun dalam keadaan lapar, sehingga beliau orang yang terdepan, yang terbanyak dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ahamiyatut tauhid wa fadlut tauhid wa khatarus syirki, ya, pentingnya tauhid, keutamaan tauhid dan bahayanya syirik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bagi ahlut tauhid untuk mereka mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, kata Allah, wa huwa mu'minun. Siapa saja yang melakukan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, bertauhid, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, tentu di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Maka barang siapa yang mau mendapatkan kehidupan yang baik, tenang, tentram, Allah memberikan padanya keberkahan-keberkahan pada hidupnya, pada rezekinya, anak-anaknya dan segalanya, maka perhatikan tauhid ini. Perhatikan tauhid. Lihat bagaimana dahulu para sahabat mengatakan bahwa kami dahulu sebelum datangnya Islam, sebelum datang Rasulullah SAW, sebelum Al-Quran turun, mereka ada yang memakan bangkai, memakan kulit, mereka makan. Ya, nah, tapi ketika Islam datang, mereka menerimanya, mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mereka menerima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan mereka langsung berubah. Mereka langsung disegani dan dikenal oleh negeri-negeri yang lainnya. Musuh-musuh takut. Kehidupan mereka, Masya Allah, mereka banyak mendapatkan harta ghanimah. Ini adalah keberkahan tauhid, ya kawan. Nah, keberkahan tauhid, maka terus meneruslah barakallahu fikum mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, mendakwakan tauhid. Jangan pernah jenuh, bosan mempelajari kitab Al-Ushulus Tsalatsa umpamanya. Hatam ulangi lagi, selesai matanya ke syarahnya. Syarah yang satu mungkin syarahnya Ibnu Utsaimin selesai, ada syarah yang lain, syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya. Jangan pernah bosan untuk mempelajari kitab Al-Qawaidul Arba'. Al-Qawaidul Arba'. Selesai matanya mungkin ada syarahnya. Ya, syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan atau yang lainnya. Jangan pernah bosan untuk mempelajari kitab Al-Ushulus Sittah, Kitabut Tauhid
dan kitab-kitab yang lain yang berkaitan tentang tauhid ini. Kerajaan Al-Mamlakah Arabiyah Saudiyah berdiri sampai sekarang. Ya, kerajaan mereka tetap bertahan dan semoga Allah menjaganya dan seluruh negeri kaum muslimin. Itu apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beserta muassis pendiri negara tersebut, yaitu Al-Imam Muhammad bin Saud. Dua Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammad bin Saud. Satu bagian mufti, satu bagian apa? Negarawan. Nah, kerjasama mendirikan negeri Islam, negeri tauhid. Mereka jangan dikira dakwah beliau ya dibangun di atas kitab-kitab yang panjang itu. Kitab-kitab ringkas ini, Ushulus Tsalatsa. Mereka ajari masyarakatnya, tentaranya. Ya, Ushulus Tsalatsa. Kitabut Tauhid, Ushulus Sittah, Al-Qawaidul Arba. Kitab-kitab yang lain. Ringkas-ringkas sehingga alhamdulillah sampai hari ini negara tersebut masih bertahan. Dan tentu kita akan khawatir apabila kitab-kitab seperti itu sudah mulai mereka tinggalkan. Demikian pula jika kita juga sudah tidak mau lagi mempelajari tauhid, malas mempelajari tauhid, ya, maka kita pun khawatir kenikmatan ini akan dicabut dari kita. Barakallahu fikum. Kemudian sebagai penutup, barakallahu fik, bahwasanya setelah kita mengetahui tentang keutamaan tauhid dan pentingnya tauhid, kita harus juga memperhatikan akan bahayanya kesyirikan. Dan sebelumnya para ulama mengatakan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada tauhidul rububiyah, kemudian ada tauhidul uluhiyah, ada tauhid al-asma wa sifat. Ya. Adapun tauhid hakimiyah ini adalah kebid'ahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang membawa benderanya siapa? Muhammad Surur Zainil Abidin. Tauhid hakimiyah yang merupakan bagian daripada tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah adalah meyakini bahwasanya pencipta, pengatur, penguasa alam ini hanyalah Allah. Itu tauhid rububiyah namanya. Meyakini bahwasanya pencipta, pengatur, penguasa alam ini seluruh makhluk hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tauhid rububiyah. Tauhid dan keimanan, pengetahuan seperti ini juga diyakini oleh orang-orang kaum musyrikin dahulu kala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab Allah. Jadi para nabi dan rasul termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutus bukan untuk menyampaikan perkara ini. Bahwa pencipta kalian hanya satu, Allah. Ya, yang menciptakan langit dan bumi, memberikan rezeki hanyalah Allah. Mereka sudah tahu. Dan mereka sudah yakin berdasarkan ayat ini dan yang semakna dengannya. Ayat dalam surah Luqman. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Sehingga siapa yang memaknai la ilaha illallah dengan makna la khaliqa illallah, la raziqa illallah, kita katakan itu bukan makna tauhid. Itu bukan makna la ilaha illallah. Karena seandainya itu maknanya, maka tentu kaum musyrikin tidak perlu lagi didakwai. Nabi SAW tidak akan memerangi mereka kalau hanya sebatas keyakinan seperti itu. Tetapi yang mereka tidak mau menerimanya, tidak mau meyakininya, adalah pada tauhid yang kedua, yaitu tauhidul ibadah ataupun biasa disebut dengan tauhidul uluhiyah, yaitu meyakini bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mendakwai kaum musyrikin di masa itu dengan mengatakan qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau ucapkan. Kenapa? Mereka memahami persis makna kalimat ini. Mereka orang Arab, tahu maknanya, paham konsekuensinya, sehingga mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad mengajak kita untuk menyembah satu sembahan saja? Sungguh ini adalah suatu perkara yang mengherankan jika Muhammad mengajak kita ke perkara ini.
Mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan sebagian orang di masa ini. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian setelah mengucapkan la ilaha illallah sekian puluh ribu ratus kali, tiba-tiba dia mengatakan, ya wahai Syekh Fulan, wahai wali Fulan, wahai Habib Fulan. Pada saat itu dia langsung batalkan ucapannya dengan memanggil-manggil dalam doanya nama selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah tauhidul uluhiyah ini. Pada perkara inilah kaum musyrikin menolak mentah-mentah, mereka tidak mau. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam memerangi mereka. Naam, walaupun mereka memahami bahwasanya pencipta pengatur alam ini hanyalah Allah. Sehingga dari sini barakallahu fikum tauhidnya orang-orang filsafat, di mana mereka melakukan percobaan, eksperimen menurut mereka untuk membuktikan bahwa ada pencipta alam ini. Ketahuilah ilmu mereka telah dikalahkan oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin zaman jahiliyah sudah paham itu, ya, sebenarnya pada ayat tadi. Mereka bahkan ada di antara mereka yang buat apa ya namanya? Untuk mengambil S1. Ya. Naam. Judulnya apa? Mencari Tuhan. Coba, mencari Tuhan. Hanya dalam risalahnya itu dia berupaya menetapkan, membuktikan bahwa pencipta alam ini hanya satu. Ya, sehingga di sisi mereka, orang-orang kafir di sisi mereka itu ya siapa? Orang-orang ateis saja. Apabila dia mengingkari bahwa tidak ada yang namanya pencipta, tidak ada yang namanya Tuhan, baru dianggap kafir musyrik di sisi mereka. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah yang biasa disebut dengan tauhid asma wa sifat. Yang ketiga tauhid uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhidul asma wa sifat? Adalah itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsi. Menetapkan apa yang telah Allah tetapkan pada dirinya, atau ditetapkan oleh Rasulnya, baik itu nama ataupun sifat. Jadi meyakini dan menetapkan seluruh nama dan seluruh sifat yang telah Allah tetapkan pada dirinya dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa melakukan ta'til, itu pengingkaran, tanpa melakukan tahrif, merubah ke suatu makna yang tidak ditujukan oleh dalil, dan tanpa melakukan tamtsil, berupa penyerupaan dengan sifat makhluknya, ataupun juga melakukan takyif ataupun mempertanyakan bagaimananya. Karena itu Imam Malik rahimahullah pada saat beliau ditanya oleh seseorang tentang istiwa, beliau menjawab apa? Al-istiwa'u ma'lum. Arti istiwa itu bagi yang paham bahasa Arab sudah diketahui. Al-istiwa'u ma'lumun. Arti istiwa, makna istiwa itu sudah diketahui. Ya. Wal kaifu majhul. Kaifiyahnya, bagaimana Allah beristiwa, majhul, tidak diketahui. Allah dan Rasulnya tidak mengabarkan. Allah hanya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Allah tidak menerangkan bagaimananya. Sehingga kata beliau wal kaifu majhul, kaifiyahnya, bentuknya bagaimananya, dia beristiwa, Allah alam. Kita katakan Allah alam. Kewajiban kita adalah meyakini bahwa Allah di atas arsy. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani bahwa Allah di atas arsy wajib hukumnya. Wassu'alu anhu bid'ah, menanyakannya adalah perkara kebid'ahan, hal yang baru. Karena kenapa para sahabat tidak pernah menanyakan? Karena mereka sudah tahu bahwasanya tidak akan mungkin kita untuk mengetahui tentang kaifiyahnya. Nabi tidak menerangkan, Rasulullah juga tidak menerangkan. Ya, beliau hanya mengabarkan. Jadi segala sifat nama yang telah Allah tetapkan pada dirinya dalam Al-Quran ataupun telah ditetapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, wajib bagi kita untuk menetapkannya dengan tidak menta'til atau menta'til min ghairi ta'tilin, tidak mengingkarinya, wa min ghairi tahrifin, tidak mentahrifnya. Seperti istiwa diartikan istaula, sehingga jangan tertipu dengan sebagian para dai yang dianggap masya Allah dia hafal Al-Quran ataupun banyak pengikutnya di media sosial,
Kemudian mereka dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia di atas akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari yang beliau sendiri sudah tobat dari akidah itu. Beliau sudah tinggalkan. Nah, karena di masa ini ada beberapa dai yang menganggap, bahkan sebagian orang-orang mengaku dia Ahlussunnah. Padahal akidahnya pada istiwa ini sudah kacau. Tidak benar. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, jadi bentuk tahrif adalah apa? Ketika umpama istawa diartikan istaula, menguasai. Kenapa dia lari dari istiwa ini kepada makna yang hakiki? Karena dia ingkari. Sehingga kata para ulama kita, kullu muharrif mu'attil. Seluruh yang mentahrif pasti pengingkar. Karena tidaklah dia malingkan membawa ke suatu makna istaula umpamanya istaula menguasai kecuali karena dia ingkari makna yang hakiki bahwa Allah di atas arsy. Padahal begitu banyak dalil Al-Qur'an, hadis Nabi SAW bahwa Allah di atasnya langit, di atas arsy. Kadang disebutkan dengan kalimat arsy, kadang dia dengan langit, di atas langit. Ya. Amintum man fis sama ala ta'manuni wa ana aminum man fis sama, dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, tidakkah kalian percaya padaku padahal saya ini adalah kepercayaannya zat yang berada di atas langit. Demikian pula hadisnya Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, aina Allah? Qalat fis sama. Kata wanita itu, di mana Allah? Wanita menjawab, di atas langit. Ya, di atas langit. Man ana? Siapa engkau? Qala anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Nabi mengatakan, ya Muawiyah, i'tiqha fa innaha mu'minah. Wahai Muawiyah, bebaskan wanita ini dari perbudakan karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Sehingga kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ulu lil Ali Al-Ghaffar, kemudian datang Imam Al-Albani rahimahullah meringkas dengan apa? Judul apa? Mukhtasarul Ulu, ya. Mengatakan wa fil khabari mas'alatani. Dalam hadis ini, kisah hadis yang kita sebutkan secara ringkas, ada dua permasalahan penting pokok. Yang pertama, masyru'iyatus su'al, disyariatkannya bolehnya untuk bertanya aina Allah dengan aina Allah, di mana Allah. Yang kedua, qaulul mas'ul, ucapan yang ditanya untuk mengatakan fis sama. Ya. Nah, keyakinan. Banyak di antara mereka yang memperingati Isra Mi'raj setiap tahun di bulan Rajab, ya. Ditanya di mana Allah, dia katakan di mana-mana. Tadi peringati Isra Mi'raj. Memangnya Nabi SAW dimi'rajkan ke mana-mana? Pasti kalau ditanya kemana Nabi dimi'rajkan, mereka akan menjawab ke atas langit. Dia ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Ya, kecuali memang orang-orang Jahmiyah, ya, memang dia tidak mau ucapkan itu, tidak mau baca. Ya. Nah, karena kalau dia baca berarti apa? Bertolak belakang dengan keyakinan mereka. Ikhwan fillah, ini contoh. Itu contoh. Ya, bahwa ini bentuk dan ini banyak penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini terjadi di tengah-tengah umat. Ya. Bukan berarti kalau kita mengajak mendakwakan tauhid al-uluhiyah kemudian tauhid asma wa sifat kita lupakan, tidak. Karena ini kelompok-kelompok yang menisbahkan kepada sunnah, banyak yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ada di antara mereka hanya menetapkan sifat 20 bagi Allah, ya. Orang-orang Maturidiyah, datang orang-orang Asy'ariyah. Orang Maturidiyah berapa? Hanya 7, ya. Kemudian ada yang setelah itu dikembangkan, orang Asy'ariyah 7, datang orang Maturidiyah digenapkan jadi 20 sifat. Nah, padahal kaidahnya apa? Asmaullahi wa sifatullah ghairu mahsura bi adadin muayyan. Nama dan sifat-sifat Allah itu tidak terbatas dengan jumlah. Ghairu mahsura bi adadin muayyan. Tidak terhitung, terbatas dengan bilangan tertentu. Ini wajib kita untuk mempelajari ini semuanya.
Ya, ada kitab Al-Qaidul Musla. Yang menerangkan tentang perkara ini secara ringkas untuk bisa kita pahami. Jadi masih banyak kitab-kitab yang belum kita pelajari, belum kita sampaikan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang lebih penting daripada itu untuk memantapkan tauhid apa ini? Tauhid al-uluhiyah ini. Toh kalau kita sebutkan tentang asma wa sifat mungkin ya sambil lewat. Kita terangkan sedikit. Wa illa kita fokus kepada pemberantasan kesyirikan di tengah-tengah umat ini, ikhwani fiddin. Ya, kesyirikan di mana-mana. Kesyirikan di mana-mana. Kemarin itu sebagai contoh. Perasaan enak masuk di kebun Bogor keliling lihat, tiba-tiba lewati kuburan. Ternyata banyak juga pengunjung kuburan itu. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Dan yang paling menyedihkan, biar kuburannya orang kafir pun dikunjungi, kuburannya orang Belanda. Rupanya ada di situ apa? Orang-orang Belanda yang mati di situ ya. Mereka juga datang, apa itu? Kuburannya orang Belanda pun dikunjungi. Walaupun kata sebagian ulama kalau hanya sekedar untuk mengingat negeri akhirat ya boleh-boleh saja. Cuman kelihatannya bukan untuk datang mengingat akhirat. Kalau selfie di situ, syuting mana ingat kematian kalau begitu. Ya, selfie di depan kuburan. Padahal Nabi mengatakan zurul kubur fa inna tudzakkirul akhirah. Ziarah kuburan karena ziarah kubur mengingatkan kalian terhadap hari akhirat. Kalau orang di situ selfie, orang syuting, bahkan tidak jauh dari situ ada orang makan-makan, minum-minum enggak. Kayaknya bukan nih ingat kematian itu. Ya, pengagungan. Dan ini kijah penting ikhwan. Wa di antara konsekuensi tauhid adalah al-bara'ah, kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Jangan sebagian orang kafir musyrik datang dari negeri yang kok disambut. Ya, ini lagi viral ya. Sebagian orang biksu, orang apa itu? Orang-orang Thailand itu yang katanya jalan kaki. Ini kok malah yang sambut ini siapa? Orang-orang Islam. Bahkan sebagian orang-orang dianggap sebagai pemimpin kaum muslimin di daerah itu. Ibu-ibu. Bahkan dikawal, Masya Allah, terhormat sekali ya. Ini apa? Ini menunjukkan apa? Ini tauhid tidak ada nih, kurang dipahami. Karena orang yang bertauhid itu, barakallahu fiik, berlepas diri dari siapa? Para pelaku kesyirikan. Orang-orang musyrik itu dihinakan. Bukan dimuliakan. Walaupun ada hak-hak tentunya yang berkaitan dengan mereka, tetapi kalau seperti itu berlebihan, Masya Allah, disambut kayak apa saja. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang itu. Tapi ya kelihatannya Pak, begitu berlebihan ya orang-orang itu. Berapa menit lagi? Sudah tidak lama ya waktu. Jadi kesimpulannya ikhwani fiddin dari majelis ini, kami mengajak kepada ikhwah wal akhwat untuk terus bersemangat menimba ilmu. Alhamdulillah di tempat kita ini ada ustaz kita yang mulia hafizahullah taala yang mengejar kita siang, sore, pagi, bahkan malam ya. Untuk bersemangat. Demikian pula mungkin di sebagian tempat, sebagian masjid-masjid ataupun di sebagian rumah-rumah untuk semangat hadir. Ya, walaupun mungkin awalnya 2-3 orang. Dan demikianlah dakwah tauhid itu diawali dari 1-2 orang, kemudian terus berkembang. Beda kalau kebatilan, mungkin langsung banyak tapi setelah itu langsung hilang setelah itu. Tapi kalau tauhid, sunnah, kebenaran sedikit terus berkembang. Ya, sebagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena itu bersemangatlah dalam menimba ilmu. Yang mampu rihlah ke sebagian tempat, mau ke Yaman. Ya, lakukan rihlah. Kadang sebagian orang-orang kalau dia di tempatnya ataupun anaknya di tempatnya serumah dengannya ataupun dekat kadang pondok, kadang kurang semangat. Tapi kalau dikirim ke sebagian tempat biasanya semangat. Ya khairan. Ya, tuh kalau dia mampu di sini semangat, Masya Allah. Ya, kalau umpama dia khawatir pulang balik ke rumahnya anak-anak apa semua kurang terkontrol, mungkin dikirim ke sebagian tempat yang baik. Ya, taruhlah ke Yaman umpamanya atau sebagian tempat di Saudi, Mekah, Madinah. Kalau dia mampu, alhamdulillah di sana masih ada para masyayikh kita. Tidak kita mengklaim bahwasanya hanya di Yaman ada Ahlus Sunnah. Alhamdulillah
Di Mekah, Madinah masih ada kebaikan, masih ada para ulama kita, masyayikh kita di sana. Hafizahumullahu taala. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini, dan alhamdulillah masih ada mungkin waktu setengah jam. Ustadz yang ada di sini silahkan.